Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Argianto dengan NIM 1708824002 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Manajemen. Pada hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan tesis saya, yaitu model strategi pemasaran produk Kupedes atau kredit umum pedesaan, segmen kredit mikro komersial pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk melalui metode penelitian mixed method atau kualitatif-kuantitatif. Secara kepemilikan, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) merupakan salah satu entitas keuangan utama milik negara dengan kepemilikan sekitar 53,19% berdasarkan data komposisi pemegang saham terkini, misalnya per kuartal 3 2024 atau laporan bulanan terintegrasi pemegang efek. Secara fundamental, komitmen fundamental BRI yang tidak pernah bergeser sejak awal pendiriannya adalah fokus pada pemberian dukungan dan bantuan pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bank dengan jaringan kerja terbanyak dan terluas, dengan jangkauan jaringan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, yaitu per Juni 2025, jaringan operasional BRI tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, yaitu wilayah Sumatera memiliki 5 kantor regional, 95 cabang, 272.483 agen briling. Di Jawa sebagai pusat terbesar terdapat 8 regional office atau 187 cabang, serta 688.820 agen briling. Wilayah Kalimantan atau Borneo memiliki 1 kantor regional, 40 cabang, dan 58.223 agen briling. Sementara Sulawesi dan Maluku mencatat 2 kantor regional, 57 cabang, dan 118.564 agen briling. Di kawasan Bali dan Nusa Tenggara terdapat 1 regional office dan 32 cabang, serta 68.346 agen briling. Adapun Papua memiliki 1 regional dan 13 cabang, serta 11.217 agen briling. Secara portofolio, perkembangan portofolio kredit mikro pada Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menunjukkan tren pertumbuhan yang dinamis sepanjang periode 2019 hingga 2024. Total outstanding kredit mikro meningkat signifikan dari 307,6 triliun pada tahun 2019 menjadi 491,2 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sebesar 9,8% per tahun, dengan segmen mikro atau segmen kredit mikro komersial BRI mengalami pertumbuhan mencapai 29,1% dalam periode 5 tahun, dari posisi akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2024. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian, yaitu pertanyaan penelitian, terdapat 4 pertanyaan kunci yang menjadi fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana kondisi persaingan bisnis produk Kupedes BRI pada segmen kredit mikro komersial di Indonesia? Yang kedua, strategi pemasaran apa yang sebaiknya dilakukan BRI untuk memperkuat posisi pemasaran produk Kupedes BRI segmen kredit mikro komersial di masa depan? Yang ketiga, bagaimana kapabilitas tenaga pemasar atau mantri dalam melakukan implementasi strategi yang ditetapkan pada pemasaran produk Kupedes BRI segmen kredit mikro komersial? Bagaimana respon dari nasabah produk Kupedes BRI pada segmen kredit mikro komersial terhadap strategi pemasaran yang diimplementasikan? Tujuan penelitian yaitu yang berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu menganalisis lingkungan eksternal dan internal bisnis segmen kredit mikro komersial BRI. Yang kedua, merumuskan rekomendasi strategi pemasaran yang tepat untuk memperkuat dan mempertahankan posisi pemasaran produk Kupedes BRI pada segmen kredit mikro komersial di masa mendatang. Yang ketiga, menilai kapabilitas tenaga pemasar mantri BRI dalam mengimplementasikan strategi pemasaran produk Kupedes BRI pada segmen kredit mikro komersial. Yang keempat, menganalisis respon nasabah terhadap implementasi strategi pemasaran produk Kupedes BRI pada segmen kredit mikro komersial. Adapun yang menjadi latar belakang yaitu manfaat penelitian dan manfaat teoritis serta praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keilmuan di bidang manajemen strategis dan pemasaran jasa perbankan, khususnya pada konteks kredit mikro komersial. Penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis mengenai sumber keunggulan bersaing perbankan mikro
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dalam kajian hubungan antara kondisi persaingan, strategi pemasaran, kapabilitas tenaga pemasar, dan respon nasabah dalam industri perbankan mikro di Indonesia. Manfaat praktis menjadi dasar perumusan strategi pemasaran yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja produk. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mengenai arah dan substansi strategi pemasaran Kupedes BRI yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, menjadi acuan dalam meningkatkan kapabilitas implementasi strategi, khususnya pada aspek pemasaran, pelayanan, analisis kebutuhan nasabah, dan pengelolaan hubungan jangka panjang. Yang keempat, strategi pemasaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik usaha nasabah. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan dan komunikasi pemasaran yang lebih jelas, relevan, dan bernilai. Yang keenam, terciptanya hubungan jangka panjang yang lebih kuat antara nasabah dan BRI berbasis kepercayaan dan nilai bersama. Untuk manfaat metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis melalui penyusunan kerangka penelitian terpadu yang mengkombinasikan analisis lingkungan bisnis IFAS-EFAS, formulasi dan seleksi strategi SFAS, BCG, GE, TAUS. Yang ketiga, validasi strategi melalui uji statistik dan PLS. Yang keempat, manfaat bagi penelitian dan kebijakan selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji strategi pemasaran perbankan mikro. Yang kedua, bahan pertimbangan kebijakan internal dalam pengembangan produk kredit mikro yang berdaya saing. Yang ketiga, landasan pengembangan strategi pemasaran berbasis data, analisis lingkungan, dan persepsi nasabah secara berkelanjutan. Adapun secara kerangka pemikiran, penelitian ini akan menggunakan analisis IFAS, SFAS, EFAS, kemudian strategi korporasi, strategi bisnis, strategi fungsional, kemudian menggunakan BCG Matrix, GE Matrix, SWOT, kemudian menentukan strategi terpilih, dan untuk memvalidasinya digunakan analisis kuantitatif, yaitu uji strategi terpilih menggunakan PLS, dan hingga menghasilkan strategi terverifikasi. Adapun untuk kajian pustaka, penelitian terdahulu sebagai penelitian relevan yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi, dan Manajemen, prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, KCP Unit Ambarita, oleh Irma M. Sidabutar dan Bona Tambunan, serta Asia Haan tahun 2024. Yang kedua, dari Anita Puspadewi tahun 2022, yaitu Jurnal Accounting, Taxing, dan Auditing Jata Strategi Pemasaran Kredit Usaha Rakyat atau KUR pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Karanganyar. Yang ketiga, A. Asnawi, A. Amrawati Nirwana 2023, yaitu International Journal on Advanced Science, Engineering, and Information Technology, Strategy in Developing Microfinance Institution to Support Beef Cattle Farming Business in Rural Areas. Yang keempat, Ricky Rinaldi, M. Habis, Suryahadi 2023, yaitu Manajemen IKM, Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah, Strategi Kelayakan Penyaluran Kredit pada Usaha Mikro dan Kecil di Cirebon, Studi Kasus, Bank Syariah Mandiri, Cabang Cipto, Cirebon tahun 2018-2020. Kemudian Sali Salau, Novi Teresia Kiak, Francina Webalo C. Tungga 2025, Glory Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Analisis Peran Perbankan dalam Pemberian Kredit Pertanian Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia. Adapun metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, penelitian ini melalui metode mixed method. Ini dilakukan secara kualitatif dan dilaksanakan di head office PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di Microsoft Management Group 1 yang berlokasi di Gedung BRI 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 4446, Jakarta, melalui wawancara informan sebanyak 6 informan.
Yang kedua, penelitian kuantitatif akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 nasabah kepada nasabah BRI yang menggunakan produk kredit mikro komersial atau Kupedes dengan proporsi penyebaran kuesioner di wilayah supervisi MSM Grup 1 atau Jakarta 1 atau Region 6. Waktu penelitian dilakukan untuk penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam kepada informan akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan, yaitu Desember 2025 sampai dengan Januari 2026. Kemudian, setelah diperoleh informasi dari informan ini, untuk memperkuat hasil penelitian, kami akan melakukan penelitian kuantitatif dilakukan melakukan pengumpulan informasi melalui kuesioner pada nasabah kurang lebih 2 bulan, yaitu Januari 2026 sampai dengan Februari 2026. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama data primer, sumber diperoleh dari wawancara dengan 6 orang sumber informasi yang relevan, yaitu Group Head Micro Sales Management 1 BRI, Departemen Head Micro Sales Management 1, Regional Micro Business Head, Micro Business Manager Branch Office Jakarta, Kepala Unit Mikro Region Jakarta, Mantri atau Marketing Kupedes. Untuk kuesioner, melalui pengisian pertanyaan kepada 100 nasabah BRI yang merupakan nasabah kredit mikro, komersial, atau Kupedes. Untuk data sekunder, sumber data diperoleh dari data yang tersedia dan dipublikasikan, 2. Laporan keuangan dan laporan kinerja, 3. Laporan atau informasi produk dan layanan, yang keempat, data yang tersedia di internet, jurnal, artikel, dan lain-lain. Untuk metode penelitian, validitas dan reliabilitas data yaitu adalah tingkat ketepatan akurasi atau kesahihan suatu instrumen atau data dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas data adalah tingkat konsistensi suatu instrumen atau data ketika digunakan secara berulang dalam kondisi yang sama. Untuk teknik pengolahan data, yang pertama analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi mode, yaitu mengkonfirmasi hasil temuan kualitatif dengan penyebaran kuesioner kepada nasabah secara kuantitatif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Analisis data kuantitatif dilakukan untuk mendukung hasil temuan kualitatif melalui pengolahan data kuesioner yang disebarkan kepada nasabah pengguna kredit mikro komersial atau Kupedes. Analisis atau hasil analisa kualitatif NVivo. Hasil interpretasi dari word cloud yang menampilkan frekuensi kata-kata dari 50 kata yang paling sering muncul dengan menetapkan kriteria bahwa setiap kata memiliki 3-10 huruf. Kata-kata yang paling dominan termasuk debitur, Kupedes, usaha, kredit, pemasaran, nasabah, selik, agunan, proses, brispot, pencarian, monitor, metode, dokumen, keputusan, risiko, pasar, calon, angsuran, binaan, dan dukungan, serta beberapa lainnya. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa strategi Kupedes berpusat pada relasi langsung antara petugas pemasaran dan debitur mikro komersial dengan fokus kuat pada aktivitas lapangan, penilaian usaha, serta pengelolaan risiko kredit. Trimax menunjukkan bahwa strategi pemasaran Kupedes sangat berpusat pada kata kunci kredit, pemasaran, nasabah, usaha, dan debitur yang ditampilkan secara dominan menandakan fokus utama BRI pada proses akuisisi dan pengelolaan kredit mikro berbasis aktivitas usaha nasabah. Cluster analysis memperlihatkan keterkaitan yang rapat antara data atau kata kredit Kupedes, debitur, usaha, nasabah, dan pemasaran yang membentuk inti strategi pemasaran mikro komersial BRI, hubungan kuat dengan Mantri, analisis, monitoring, pipeline, pencarian, dan proses menunjukkan bahwa peran Mantri menjadi penghubung utama antara strategi pemasaran dan manajemen risiko kredit. Hasil analisa kualitatif NVivo. Portfolio nasabah terlihat bahwa strategi pemasaran Kupedes pada segmen kredit mikro komersial di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan daya tawar nasabah.
Word of Three Mantri menunjukkan bahwa keberhasilan pemasaran Kupedes sangat ditentukan oleh kapabilitas dan peran strategis Mantri sebagai ujung tombak pemasaran dan analisis kredit mikro. Word of Three Debitur, strategi pemasaran Kupedes pada segmen kredit mikro komersial di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menekankan pada proses seleksi dan mitigasi risiko terintegrasi sejak tahap calon debitur. Word of Three Usaha menegaskan bahwa objek utama analisis dan pemasaran Kupedes adalah keberadaan dan kelayakan usaha mikro itu sendiri. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menunjukkan bahwa frekuensi pembahasan paling dominan berada pada aspek dampak regulasi, perbankan, dan keberadaan produk substitusi. Regulasi dipandang berperan penting dalam menjaga prinsip kehati-hatian, kualitas portofolio, tata kelola risiko, namun di sisi lain membatasi fleksibilitas pricing, kebijakan risiko, serta kelincahan operasional Kupedes dalam respon dinamika pasar mikro komersial. Perumusan strategi dalam analisis pemasaran Kupedes di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menunjukkan bahwa frekuensi pembahasan paling dominan terletak pada identifikasi faktor internal yang memperkuat daya saing serta ancaman eksternal yang dihadapi. Namun di sisi eksternal, ancaman terbesar muncul dari ekspansi kebijakan KUR yang bersubsidi, kemudian praktik percaloan kredit, serta disrupsi digital lending dan fintech yang menawarkan kecepatan dan kemudahan akses. Untuk hasil dan pembahasan secara kualitatif, analisa kekuatan dan kelemahan internal pemasaran produk Kupedes kredit umum pedesaan, segmen kredit mikro komersial pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yaitu keberhasilan pemasaran Kupedes tidak hanya ditentukan oleh aktivitas promosi eksternal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas aktivitas internal organisasi. Terdapat beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan proses bisnis Kupedes, baik yang bersifat teknis maupun struktural. Hambatan yang paling sering muncul berkaitan dengan proses verifikasi data eksternal serta keterbatasan waktu Mantri akibat beban kerja yang mencakup seluruh proses bisnis secara end-to-end. Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas pemasaran dan pengelolaan kredit Kupedes. Sistem digital seperti Brispot, Brisat, Brimo, kemudian memungkinkan peningkatan mobilitas kerja Mantri, mempermudah proses screening dan monitoring kredit, serta memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan pembayaran. Pengelolaan strategis Kupedes dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang relatif hati-hati dan semakin berbasis pada data. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tekanan pencapaian target bisnis terkadang dapat mengaruhi tingkat kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit. Untuk pembahasan secara kualitatif, analisa kekuatan dan kelemahan eksternal pemasaran produk Kupedes kredit umum pedesaan, segmen kredit mikro komersial pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yaitu dinamika eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi dan kinerja Kupedes di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kebijakan pemerintah, khususnya subsidi dan perluasan plafon KUR, terbukti menekan permintaan Kupedes pada segmen debitur yang eligible, sehingga mempersempit ruang pasar komersial. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika kinerja produk kredit mikro komersial seperti Kupedes. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan subsidi kredit melalui program kredit usaha rakyat atau KUR menjadi faktor utama yang mempengaruhi preferensi debitur dalam memilih sumber pembiayaan. Perubahan karakteristik dan perilaku UMKM turut mempengaruhi dinamika permintaan terhadap produk pembiayaan mikro. Hasil wawancara menunjukkan bahwa generasi penerus pelaku UMKM cenderung memiliki preferensi terhadap layanan pembiayaan yang cepat, praktis, dan memiliki proses administrasi yang sederhana. Perkembangan teknologi digital dan kehadiran perusahaan financial teknologi atau fintech memberikan tekanan kompetitif baru bagi produk kredit mikro konvensional. Hasil wawancara menunjukkan bahwa fintech memiliki keunggulan utama pada aspek kecepatan proses dan kemudian akses layanan pembiayaan, sehingga mampu menarik perhatian pelaku usaha mikro yang membutuhkan dana secara cepat. Analisa strategi bisnis produk Kupedes kredit umum pedesaan segmen kredit mikro komersial pada PT Bank Rakyat Indonesia secara kualitatif. Strategi Kupedes di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dibangun melalui identifikasi kekuatan kelemahan internal secara komprehensif serta pemetaan peluang ancaman eksternal.
Daya saing utama Kubernetes terletak pada jaringan unit kerja yang luas hingga pelosok, kekuatan relasi mantri, data historical debitur yang panjang, serta sistem manajemen risiko mikro yang teruji, serta membangun tingkat kepercayaan yang tinggi di pasar. Berdasarkan analisis SWOT TOWS, strategi yang dirumuskan cenderung berorientasi pada pendekatan SO, yaitu pengoptimalan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal melalui peningkatan produktivitas jaringan, penyederhanaan proses, serta digitalisasi berbasis data. Kekuatan utama Kubernetes terletak pada kapasitas internal organisasi yang telah terbentuk secara struktural dan historis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jaringan unit kerja yang luas hingga tingkat pedesaan, keberadaan mantri sebagai tenaga pemasar dan analisa lapangan, serta sistem manajemen risiko mikro yang telah teruji menjadi faktor utama yang memperkuat daya saing produksi ini. Untuk pembahasan analisis lingkungan internal IFAS, analisis lingkungan internal berdasarkan hasil NVIVO, yaitu analisis lingkungan internal merupakan tahap penting dalam proses manajemen strategis karena bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing. Hasil analisis NVIVO menunjukkan bahwa faktor internal yang dominan berkaitan dengan nasabah, mantri, debitur usaha, serta jaringan operasional BRI, atau tema-tema tersebut muncul secara konsisten pada World of Three dan hierarchy chart sehingga menjadi dasar dalam penyusunan analisis internal menggunakan pendekatan value chain analysis, TIROCA, Functional Business Administration atau FBA, serta analisis manajemen finance operation human resources atau MFOHR. Analisis value chain analysis atau VCA berdasarkan hasil analisis NVIVO pada World of Three nasabah, terlihat bahwa hubungan jangka panjang antara BRI dan nasabah mikro merupakan salah satu aktivitas utama dalam rantai nilai organisasi. Nasabah pada segmen mikro komersial membutuhkan akses pembiayaan yang cepat dan fleksibel sehingga kedekatan hubungan antara bank dan nasabah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemasaran produk Kupedes. Dengan demikian, analisis VCA menunjukkan bahwa kekuatan utama BRI terletak pada jaringan distribusi yang luas, hubungan yang dekat dengan nasabah mikro, serta peran strategis pemasar lapangan, serta kelemahan internal berkaitan dengan risiko usaha mikro dan kompleksitas karakteristik debitur. Analisis TIROCA. Berdasarkan hasil analisis NVIVO, temuan TIROCA dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Teknologi, BRI telah mengembangkan berbagai inovasi sebagai berikut, yaitu BRIMO, agen briling yang mendukung pelayanan kepada nasabah mikro. Teknologi ini memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara cepat dan efisien. Infrastruktur, BRI memiliki jaringan kerja operasional yang luas melalui kantor cabang, unit kerja, serta agen briling yang tersebar di wilayah hingga wilayah pedesaan. Untuk resources, sumber daya manusia BRI khususnya tenaga pemasar, lapangan, atau mantri menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjangkau pelaku usaha mikro. Organization, struktur organisasi BRI yang berbasis segmentasi bisnis memungkinkan pengelolaan kredit mikro dilakukan secara lebih fokus dan efektif. Untuk culture, budaya organisasi BRI berorientasi pada pelayanan masyarakat kecil menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan nasabah. Untuk advantage, keunggulan kompetitif BRI terletak pada pengalaman panjang dalam pembiayaan UMKM serta jaringan distribusi yang luas. Untuk analisis FBA membantu organisasi memahami efektivitas fungsi bisnis dalam mendukung strategi perusahaan. Berdasarkan analisis NVIVO, fungsi pemasaran kredit mikro dijalankan melalui tenaga pemasar lapangan yang memiliki hubungan langsung dengan nasabah. Secara bisnis, model bisnis BRI berfokus pada pembiayaan sektor mikro dan UMKM yang menjadi inti strategi bisnis perusahaan. Untuk administration, sistem administrasi kredit didukung oleh kebijakan perkreditan yang terstruktur serta sistem delegasi kewenangan kepada unit kerja daerah sehingga proses kredit dapat dilakukan lebih cepat. Untuk analisis MFOHR digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal organisasi dari 4 aspek utama, yaitu manajemen, finance, operation. Untuk hasil dan pembahasan,
Pembahasan analisis lingkungan internal atau IFAS, interpretasi matrik IFAS, berdasarkan hasil perhitungan matrik IFAS diperoleh nilai 2,85 yang menunjukkan bahwa kondisi internal BRI dalam perkembangan produk UPDES berada pada kategori moderat, kuat. Hal ini menunjukkan bahwa BRI memiliki sejumlah kekuatan internal yang signifikan, terutama pada jaringan distribusi yang luas, hubungan yang kuat dengan nasabah mikro, serta peran tenaga pemasar, lapangan, atau mantri. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan internal yang perlu diperhatikan, yaitu seperti persaingan internal dengan produk KUR, risiko usaha mikro relatif tinggi, serta ketergantungan pada kualitas tenaga pemasar. Hasil dan pembahasan analisis lingkungan eksternal EVAS, yaitu analisis lingkungan eksternal berdasarkan hasil NVIVO, di mana hasil analisis NVIVO menunjukkan bahwa faktor eksternal mempengaruhi strategi pemasaran produk UPDES pada segmen kredit mikro komersial BRI berkaitan dengan beberapa tema utama antara lain. Yang pertama, pertumbuhan sektor UMKM, kebijakan pemerintah terkait kredit mikro, persaingan antar lembaga keuangan, perkembangan teknologi digital dalam layanan perbankan, perubahan perilaku nasabah. Kemudian analisis lingkungan eksternal mikro atau Porter's Five Forces yang berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal menggunakan pendekatan PESTEL. Dalam penelitian ini terlihat bahwa dinamika faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja layanan dan tingkat kepuasan nasabah perbankan, khususnya pada Bank BRI. Faktor politik dan regulasi seperti kebijakan pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan penyaluran kredit UMKM memberikan peluang bagi BRI untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat luas. Untuk pembahasan analisis lingkungan eksternal atau EVAS, interpretasi matrik EVAS berdasarkan hasil perhitungan matrik EVAS diperoleh skor total sebesar 2,42 yang menunjukkan bahwa BRI memiliki kemampuan cukup baik dalam merespon peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Peluang terbesar bagi BRI terletak pada pertumbuhan sektor UMKM serta perkembangan teknologi digital yang memungkinkan perluasan akses pembiayaan pada pelaku usaha mikro. Hal ini memberikan potensi besar bagi BRI untuk memperluas pasar produk UPDES. Kemudian pembahasan strategic factor analysis summary atau SFAS. Dalam penelitian ini, penyusunan SFAS dilakukan berdasarkan hasil analisis in vivo mengidentifikasi berbagai tema utama yang mempengaruhi strategi pemasaran produk UPDES pada segmen kredit mikro komersial BRI. Hasil in vivo menunjukkan bahwa faktor strategis utama yang mempengaruhi strategi bisnis UPDES berkaitan dengan beberapa aspek utama, yaitu hubungan dengan nasabah mikro, peran tenaga pemasar, kemudian karakteristik usaha debitur, jaringan distribusi BRI, pertumbuhan sektor UMKM, persaingan industri perbankan mikro. Interpretasi matrik SFAS berdasarkan hasil perhitungan matrik SFAS diperoleh skor sebesar 3,08. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi strategis PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam pengembangan produk UPDES pada segmen kredit mikro komersial berada pada kategori kuat. Nilai ini menunjukkan bahwa BRI memiliki kemampuan strategis yang baik dalam memanfaatkan kekuatan internal serta peluang eksternal yang tersedia. Pembahasan strategi korporasi, analisis strategi korporasi berdasarkan hasil NVIVO. Dalam penelitian analisis strategi korporasi dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh dari hasil NVIVO pada bab 4. Analisis tersebut mengidentifikasi beberapa tema utama yang mempengaruhi strategi bisnis produk UPDES pada segmen kredit mikro komersial BRI, antara lain peran jaringan distribusi BRI, hubungan dengan nasabah mikro, peran tenaga pemasar atau mantri, karakteristik usaha debitur, persaingan dengan produk KUR, pertumbuhan sektor UMKM. Analisis portofolio bisnis BRI pada segmen kredit mikro, komposisi kredit mikro menunjukkan adanya perubahan struktur portofolio yang cukup signifikan. Produk KUR mengalami peningkatan kontribusi sekitar 22,5% pada tahun 2019 menjadi 47,1% pada tahun 2024. Sementara produk UPDES mengalami fluktuasi selama periode yang sama. Perubahan struktur portofolio tersebut menunjukkan adanya tekanan kompetitif terhadap produk UPDES sebagai kredit mikro komersial non-subsidi. Untuk pembahasan analisis GA Matrix, dalam penelitian ini GA Matrix digunakan untuk mengevaluasi posisi produk UPDES pada segmen kredit mikro komersial BRI dalam industri pembiayaan mikro di Indonesia. Penilaian dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan melalui IFAS, EVAS, serta hasil analisis NVIVO pada bab 4. Kemudian interpretasi GA Matrix
yaitu hasil analisis in vivo menunjukkan bahwa keberhasilan pemasaran produk kupedes sangat dipengaruhi oleh peran mantri sebagai ujung tombak pemasaran yang memiliki kedekatan hubungan dengan nasabah serta pemahaman yang baik terhadap karakteristik usaha mikro. Selain itu, faktor kepercayaan nasabah kepada BRI juga menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Pembahasan strategi terpilih. Dalam penelitian ini, strategi dipilih merupakan strategi pertumbuhan selektif berbasis penguatan relationship marketing dan optimalisasi jaringan distribusi serta digitalisasi layanan kredit mikro. Strategi ini dipilih karena dinilai mampu memanfaatkan kekuatan internal BRI sekaligus merespon peluang tantangan yang muncul dalam industri pembiayaan mikro. Untuk pembahasan secara kuantitatif, hasil analisa deskriptif yaitu berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel strategi memiliki nilai minimum 11 dan maksimum 66 dengan rata-rata sebesar 54,62 serta standar deviasi 8,24 yang menunjukkan variasi data yang relatif moderat. Variabel eksternal memiliki rentang nilai antara 12 hingga 66 dengan rata-rata 52,97 dan standar deviasi 9,36, menandakan sebaran data yang sedikit lebih besar dibandingkan strategi. Untuk hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,949 dengan jumlah 35 item pertanyaan. Nilai ini jauh di atas batas minimum yaitu 0,70 yang umumnya digunakan sebagai standar reliabilitas. Kemudian uji normalitas. Berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa nilai asim sig to tail sama dengan 0,072 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal karena tidak mendapat perbedaan signifikan antara distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Dengan demikian, asumsi normalitas untuk analisis regresi dinyatakan terpenuhi dan data layak digunakan untuk pengujian statistik parametris selanjutnya. Untuk uji multikolinearitas, hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa nilai toleransi masing-masing variabel adalah 0,722 dan nilai FIV sebesar 1,385. Nilai tersebut masih berada jauh di bawah batas kritis FIV yaitu 10 dan toleransi di atas 0,10. Yang berarti tidak terjadi masalah multikolinearitas antara kedua variabel bebas. Artinya, analisis eksternal dan internal memiliki hubungan yang cukup independen satu sama lain dalam menjelaskan variabel strategi pemasaran. Uji heteroskedastisitas. Titik-titik tersebar merata antara nilai prediksi 25 sampai 32 dengan residual standar plus minus 2, tidak ada heteroskedastisitas atau outlier ekstrim. Hasil ini memperkuat validitas estimasi koefisien regresi sehingga model dapat digunakan untuk prediksi dan pengujian hipotesis secara akurat. Untuk uji autokorelasi, hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,835. Nilai ini berada dalam kisaran yang dianggap normal, yaitu antara 1,5 hingga 2,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Artinya residual atau kesalahan prediksi antar pengamatan bersifat independen dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu yang saling berkaitan. Uji linearitas, hasil uji linearitas antara variabel strategi pemasaran dan analisa internal menunjukkan bahwa F hitung sebesar 205,975 dengan signifikansi yaitu 0,000 pada bagian linearity. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Artinya meningkatnya nilai analisa internal secara konsisten akan diikuti oleh peningkatan strategi pemasaran. Uji T parsial. Berdasarkan uji T parsial diperoleh nilai sebagai berikut. Untuk variabel analisa eksternal, nilai T hitung adalah 4,035 dengan nilai signifikansi atau sig 0,000 dan untuk analisa internal, nilai T hitung adalah 8,133 dengan sig sama dengan 0,000. Karena kedua nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap strategi pemasaran. Uji F simultan. Hasil uji ANOVA F-test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 81,075 dengan signifikansi 0,000
Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa model regresi yang mencakup variabel analisa internal dan analisa eksternal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap strategi pemasaran. Untuk uji koefisien determinasi, nilai R-square sebesar 0,626 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan 62,6% variasi yang terjadi pada strategi pemasaran, sedangkan sisanya 37,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Uji regresi linear, koefisien regresi diperoleh bahwa hasil atau nilai konstanta sebesar 7,171 menunjukkan bahwa jika variabel analisa eksternal dan analisa internal bernilai 0, maka strategi pemasaran akan bernilai 7,171. Untuk validasi strategi terpilih, dalam penelitian ini, validasi strategi terpilih dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu validasi dokumen sekunder dan validasi analisis kuantitatif. Kesimpulan validasi strategi berdasarkan hasil validasi dokumen sekunder dan analisis kuantitatif dapat disimpulkan bahwa strategi terpilih yang dihasilkan oleh analisis IFAS, EFAS, SFAS, SWOT, BCG matrik, geometrik memiliki dasar empiris dan statistik yang kuat. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.